Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rifaiyah Media bersama Bapak Mastur di BPI Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah FUAD atau di tingkat FUAD di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Ya. Alhamdulillah kita berjumpa dengan Bapak Mastur selaku Dekan BPI, Ketua jurusan BPI UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Baru saja Bapak Mastur ini menyelesaikan disertasi berkenaan dengan karya Kiai Haji Ahmad Rifai, guru kita semua, tentang kitab Abyan al-Hawaij. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai ya, beberapa hal yang bisa kita petik. Tujuan kita ya tentu sinau bareng dari beliau, dan apa yang kita dapatkan nanti mudah-mudahan bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Amin. Monggo sareng niki pertama kita mengucapkan selamat Pak. Ya, terima kasih atas diwisudanya gelar doktor. Amin. Jurusan apa Pak? Saya studi Islam. Studi Islam di UIN Wali Songo Semarang. Ya, alhamdulillah latar belakang tertarik pada penulisan kitab Abyan al-Hawaij karangan Mbah Rifai, Kiai Haji Ahmad Rifai gimana? Oh iya. Terima kasih Gus Asep yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbincang bersama. Yang pertama, saya tertarik dengan kitab Abyanul Hawaij dan Riayatul Himmah Pak, yang saya kaji. Dua kitab itu semua saya baca, semua jilidnya itu. Pertama karena saya melihat kitab tersebut itu bukan merupakan terjemah dari kitab apapun yang ditulis oleh para ulama pendahulu. Juga bukan terjemahan secara maknawi, apalagi terjemahan secara lughawi, bukan. Tetapi kitab itu lebih sebagai respon Kiai Haji Rifai terhadap realitas pada waktu itu, respon terhadap perilaku penjajah pada waktu itu, dan juga respon beliau terhadap perilaku mohon maaf para agamawan, barangkali bisa kita sebut seperti itu, termasuk di dalamnya ada penghulu, ada lebih, kabaya dan sebagainya, yang dinilai oleh beliau itu mereka agak menyimpang di dalam menggunakan jabatan-jabatan itu, sehingga terkesan menyalahi terhadap ajaran-ajaran syariat. Nah, itulah yang kemudian dikritik oleh Kiai Haji Rifai. Muncul istilah-istilah alim fasik, muncul istilah alim adil, muncul istilah orang alim zalim dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah kritik-kritik dari Kiai Haji Rifai terhadap perilaku, ya, perilaku agamawan pada kala itu. Bukan orangnya yang dikritik, adalah perilakunya. Nah, kritik-kritik itu kemudian tertuliskan, terdokumentasikan dalam dua kitab utama di kitab tarjumah itu, sehingga saya tertarik untuk mengkaji itu. Tapi sebetulnya background saya pendidikan, sehingga saya mengemasnya itu bagaimana kitab-kitab itu dibelajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Rifaiyah, baik itu di pesantren yang saya lihat di Faidul Qadir, kemudian di Insaf, ya, kemudian di MTS Rifaiyah dan MR Rifaiyah. Itu saya lebih melihat bagaimana teks-teks itu dibelajarkan di lembaga-lembaga pendidikan tersebut, dan bagaimana kitab itu diinterpretasikan kembali dalam kondisi atau era yang berbeda. Jadi kalau kitab itu kan sebenarnya ditulis oleh Mbah Syekh Rifai pada tahun 1848 kalau nggak salah ya. Tapi kemudian bagaimana pemaknaan kitab itu dalam konteks sekarang, dan bagaimana pemaknaan tersebut diajarkan atau dalam pembelajaran di lembaga pendidikan Rifaiyah. Nah, maka itu fokus saya adalah mengkaji makna teks tersebut. Memang karena ini kajian teks, maka yang saya pakai adalah pendekatan hermeneutik. Tetapi bukan hanya hermeneutik saja Pak, yang saya pakai ada teori hermeneutik, ada teori
analisis wacana kritis dari Verloc. Kalau hermeneutik tadi saya pilih menggunakan hermeneutiknya Gracia. Yang Verloc itu analisis wacana kritis, lalu yang ketiga adalah teorinya Julia Kristeva untuk melihat intertekstual. Bagaimana teks yang ditulis oleh Kiai Rifai ini disandingkan dengan teks-teks yang lain seperti apa. Jadi 3 teori itu. Nah, sekilas saya melihat kitab-kitab yang ditulis oleh Kiai Rifai itu dalam 2 kitab tersebut, Abyan al-Hawaid sama Riayatul Himmah, itu memang ada yang terkesan ya. Sekali lagi hanya kesan bahwa itu ada ungkapan-ungkapan yang mengandung kekerasan. Ada juga ungkapan-ungkapan yang terkesan eksklusif. Kenapa kekerasan? Karena memang yang dihadapi kala itu adalah kolonial, sehingga harus muncul kekerasan itu agak ditolerir karena yang dihadapi adalah kolonial, sehingga bahasa yang beliau sampaikan adalah pemimpin kafir, pemimpin zalim. Memang pada era itu adalah era kolonial yang dihadapi oleh mereka itu. Nah, termasuk para agamawan itu juga dihujat oleh beliau dengan bahasa-bahasa kekerasan. Nah, yang ingin kita lihat dari sisi maknanya, apakah teks-teks yang bernuansa, sekali lagi saya tidak menuduh itu keras karena hanya nuansa itu kan kesan ya, bernuansa kesan kekerasan pada waktu itu, ketika ditafsirkan sekarang apakah maknanya masih keras seperti itu? Nah, gitu kan ya. Beda zaman ya. Beda zaman, beda generasi, karena melihat sebuah teks itu kan harus dilihat asbabul wurudnya kalau dalam kajian bahasa, atau kalau Quran itu asbabun nuzulnya, kalau hadis ada asbabul wurudnya. Kalau teks ini saya melihat di historical tag-nya. Sebuah tag itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi teks yang ditulis oleh Syarifai itu muncul disebabkan ada sesuatu. Jadi sesuatu terjadi, katakan misalnya penindasan penjajah terjadi, hegemoni para agamawan terjadi, karena agamawan juga banyak dimanfaatkan oleh Belanda untuk menghegemoni masyarakat, termasuk pengulu, ustadz, haji yang disebut ada haji, punya 2 istilah, haji mabrur dan haji maghrur. Nah, yang haji maghrur inilah yang disebut oleh Kiai Rifai adalah orang-orang yang berhasil dimanfaatkan oleh kolonial Belanda untuk menghegemoni masyarakat. Jadi ini ada istilah-istilah. Nah, jadi ketika beliau melihat realitas seperti itu, maka kemudian ditangkap oleh Kiai Haji Rifai, maka direspon dalam bentuk sebuah tulisan. Maka sangat wajar ketika respon tulisannya tersebut memiliki kesan bahwa ini adalah keras dan eksklusif. Orang-orang Rifaiyah kemudian menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang seperti itu. Bahkan nanti dalam hal musik juga kemudian ada musik-musik yang dilarang didengarkan dan dipertontonkan. Itu ada asbabul wurudnya, ada historical tag-nya. Oke, tes. Siap ya? Baik, kita lanjutkan Gus Asep ngobrolnya. Jadi kita menyambung tadi, ada musik-musik, alat-alat musik yang diharamkan ya dalam kitab itu tuh, seperti gamelan. Kemudian ada tayub ya, tayub, ronggeng. Itu ternyata ketika Ki Haji Rifai mengharamkan musik itu tidak lepas dari historical tag-nya. Realitas pada waktu itu ini terkait dengan fakta sejarah. Fakta sejarah yang ditulis oleh Pak Kunto Wijaya dalam sebuah artikel itu, bahwa di tahun-tahun itu 1840-an dan tahun kira-kira 3 tahun sebelumnya itu ada budaya-budaya orang-orang para pejabat itu suka dengan yang namanya poya-poya. Kemudian dalam poya-poya itu sering mengiringinya dengan musik-musik. Lalu ada gamelan, ada wayang dan tayub. Itu dijadikan sebagai media kemaksiatan. Salah satu yang disebutkan oleh Pak Kunto Wijaya itu, oleh Dr. Kunto Wijaya itu, ketika para pejabat menikmati musik itu diiringi dengan perilaku-perilaku yang tidak senonoh dalam catatan sejarah itu. Misalnya ketika tayubnya itu
menari-nari, itu ada orang-orang yang ingin menyawer kepada penyanyi peronggengnya itu, dan mohon maaf nyawernya itu tidak dikasihkan, tapi ini duitnya itu dimasukkan ke dalam kutangnya, kutangnya sambil seselke sambil dia merogoh-rogoh, mohon maaf, merogoh-rogoh payudaranya. Nah, itu diketahui, maksudnya informasi itu dibuktikan oleh Kiai Rifai, dan kemudian wah ini menjadi media yang kemaksiatannya luar biasa. Karena itu mungkin ini prinsipnya adalah prinsip syadud dari'ah mungkin oleh Syekh Rifai itu, sehingga itu diharamkan saja. Nah, tapi ketika ditarik ke dalam era sekarang, dari konteks dulu dengan konteks sekarang, ketika konteks sekarang ini perilaku penikmat ronggeng atau penikmat gamelan tidak berbuat seperti itu lagi, itu mungkin maknanya bisa berubah, bisa berbeda, bahwa nyanyian-nyanyian Jawa atau tembang-tembang Jawa itu yang diiring oleh alat-alat musik itu tidak selamanya dilarang, bisa jadi begitu, atau tidak selamanya diharamkan, tergantung bagaimana tujuannya. Sehingga saya juga akan melihat di MA juga ada tembang-tembang Jawa, ada syair-syair Jawa yang diperbolehkan, diajarkan juga, dan prinsipnya sebetulnya kan Syekh Rifai juga mentolerir terhadap tembang-tembang Jawa selama konten atau isi dari tembang-tembang Jawa itu kan ada manfaatnya, akan begitu. Jadi tidak kemudian diharamkan. Jadi dulu dengan sekarang konteksnya sudah berbeda. Nah, saya membandingkan dua konteks, antara konteks lama dengan konteks sekarang, historical text dengan ini masih menggunakan teorinya siapa itu, Graciata itu. Jadi melihat konteks sekarang, ada teori yang menyatakan bahwa membaca sebuah teks itu tidak hanya dipahami pada teks masa lalunya, tapi kemudian dikontekskan dengan realitas sekarang, dikontekskan dengan fungsi budaya, karena sebuah teks, sebuah pernyataan itu sebetulnya adalah gambaran dari sebuah fungsi budaya itu. Nah, ketika dilihat dengan teori ini bahwa teks yang mengharamkan tentang alat musik itu, yang mengharamkan gamelan itu tidak selamanya itu menjadi teks yang haram, tapi bisa saja menjadi bagian dari media dakwah yang bisa dimanfaatkan ketika tidak lagi terselipi oleh perilaku-perilaku kemaksiatan. Itu mungkin pemanaan diantaranya itu. Dalam hal lain misalnya, ketika saya membaca kitab itu dan dikaitkan dengan teori intertekstual, Gus. Jadi saya lihat gini, buku terjemahan ataupun kitab asli dari kitab Abyan al-Hawaij dan Ri'ayatul Himah itu, penulisannya tidak secara tematis, artinya masih membahas satu persoalan, tapi nanti di tempat lain yang agak jauh atau bahkan di jilid yang berbeda itu disebutkan lagi, sehingga itu sesungguhnya membutuhkan untuk bisa mendapatkan pemahaman yang utuh harusnya mengkaji sederet jilid itu keseluruhan itu kan, dan itu kan sebenarnya agak berat ya dari sisi waktu dan sebagainya. Tapi kalau mengajarnya itu secara tematis, jadi misalnya ustadz yang mengajar di lembaga tersebut itu mengajarkan tema ini, misalnya tema tentang tema tentang kata-kata yang kasar, agak kasar. Itu ada di jilid berapa, nanti pernyataan yang kedua di jilid berapa lagi, pertanyaan yang ketiga di jilid berapa, itu semuanya dirajut, sehingga nanti akan ditemukan bahwa ini kok menyatakan boleh, sementara di kitab jilid 2 kok nggak boleh, jilid ketiga nggak boleh. Oh, berarti maknanya bukan diperbolehkan mengatakan kata-kata kasar, karena beliau juga melarang di tempat yang tidak mengatakan kasar. Nah, misalnya begini, saya punya data ini, Gus. Ada di jilid berapa ini ya, kan diperbolehkan ketika orang mendakwai orang, kemudian dia menyebutkan kata-kata kasar secara darurat, dan itu ada kemanfaatan yang mungkin didapatkan, itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi dengan pertimbangan ada kemanfaatan. Misalnya ini ada kata-kata, ora haram ngucapaken ing binatang utawa ngucapaken ing wong iku setan nalika nyegah saking maksiatan kelawan sekedar kuwasa ambrih kemanfaatan. Ini kan kalau kita memahami secara parsial terpisah ya, wah ini berarti boleh ini miso ngucapku setan raimu misalnya gitu, seakan-akan gitu ya. Ini ada di kitab, ini di referennya itu di referensi 1, ada di kitab Bayan
jilid 1 halaman 109. Iya. Nah, ini kalau kita memahaminya secara pisah, itu bisa dianggap wah orang rifaiyah kok jorok-jorok terus ngomongnya miso-miso terus, dianggap ibadah. Iya. Tapi ingat, kita coba secara tematis membacanya, dilihat teks yang lain. Nah, ketika disandingkan dengan teks yang lain, itu ada di kitab Abyan, ya, kitab Abyan jilid 1 halaman 197, itu ada pernyataan Syekh Rifai mengatakan ini. Abyan al-Hawaij apa Bayan, Pak? Abyan ini. Abyan. Kalau yang tadi kan Bayan ya, yang pertama. Abyan Ini kemudian kita crosskan dengan Abyan. Yang lain mengatakan bahwa lan anapun pangucap ing lisan wong iku kabeh tingkae para paduan ngucap ya himar utawa ya sapi ing ngaranan kang hina mungguh dalam kezahiran mongko ing jerone iku ala tinmune saking alah roro wong iku dosane siji goroh lan klarakaken ing wong atine. Jadi di kitab Abyan ini sama sekali tidak memperbolehkan mengucapkan kata-kata binatang. Iya. Mengucapkan kata sapi nggak boleh, kamu sapi, kamu kerbau, kamu himar, nggak boleh. Iya. Tadi kan kalau di atas binatang boleh, Iya. di sini tidak boleh. Iya. Itu artinya Kiai Rifai sebenarnya tidak membolehkan itu, karena ada kata-kata jangan menyebutkan bahwa dia tuh sapi, kamu kok kayak kebu, goblok, nggak boleh begitu. Iya. Jadi ini ada dua pernyataan yang berbeda kan, Iya. berbeda. Kenapa satu memerintahkan, seakan yang satu tidak. Nah, ketika saya lacak, ternyata lebih banyak teks-teks yang melarang seperti itu. Ya, nggak boleh mengucapkan seperti itu. Karena orang yang mengucapkan kamu sapi, itu kata Syekh Rifai mengatakan orang itu yang ngucapin itu punya dua dosa. Yang satu mengucapkan hal yang bohong, sebuah kebohongan, wong ora sapi kok, Iya. bukan sapi kok dibilang sapi gitu kan. Yang kedua menyakiti hati. Alasannya jelas gitu. Jadi ini tidak bisa diambil kesimpulan bahwa orang-orang rifaiyah itu suka ngomong yang jelek-jelek, suka miso-miso orang dengan kata binatang karena ada ajarnya. Tidak begitu, harus secara komprehensif melihat apa namanya pernyataan itu dari secara tematik. Nanti diperjelas lagi di apa namanya di kebawahnya itu, mengucapkannya itu lebih diarahkan kepada kalimat-kalimat yang lebih halus. Misalnya kata-kata humkun, wah sampean tuh humkun itu bahasa pesantrennya apa ya, kumprung gitu Ya. kumprung ya Gus ya, tolol lah gitu. humkun, wah sampean itu humkun itu diperbolehkan, tapi ingat itu dalam keadaan darurat satu, dan yang kedua adalah dipertimbangkan keluarnya kalimat itu tuh ada manfaatnya enggak untuk orang yang dibilangin begitu. Kalau tidak ada manfaatnya tidak perlu. Jadi menurut saya Kiai Rifai itu ketika mengucapkan hal-hal yang seperti itu ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama itu boleh apa enggak secara hukumnya. Nah, yang kedua itu pantas apa enggak dilakukan. Budaya, pantas apa enggak. Lalu yang ketiga itu perlunya apa kan gitu kan. Kalau itu sampai dikeluarkan kata-kata itu perlunya apa? Oh, asik ini. Iya kan. Kalau dari tiga pertimbangan itu misalnya benerlah secara apa ya, secara nas misalnya. Misalnya kata-kata anjing ya, kata anjing sebagaimana dinyatakan dalam surat apa itu Al-A'raf apa ya, bahwa orang yang menggunakan ilmunya untuk menjilat penguasa untuk mencari harta benda itu seperti ulama Bal'am ya, yang perilakunya seperti anjing, bukan orangnya ya, perilakunya seperti anjing. Apa namanya, dia menjulurkan lidahnya dan mengambil makanan, ketika ada makan yang tersisa dia kembali lagi sambil menjilati bekas-bekasnya. Itu memang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau itu digambarkan untuk seorang itu sebenarnya benar kan, karena ada ayatnya kan itu ya. Tapi pertimbangan yang kedua itu pantas enggak itu saya ucapkan kepada seseorang kan begitu ya. Setelah pantas enggak, ini ono gunanya orang. Kalau kira-kira enggak ada gunanya saya ucapkan, ya ngapain saya ucapkan. Jadi apa namanya, harus ada tiga itu. Maka saya melihat di konsep dakwahnya Kiai Rifai itu kan ada tadarruj ya, ada tahapan-tahapan yang paling dakwah secara halus dulu, kemudian agak sedikit kasar, sampai dengan kasar itu pun dengan tadi pertimbangan ada kemanfaatan atau tidak.
Jadi ini tidak secara serta-merta kok kemudian kitab tersebut itu mengajarkan kata-kata kata binatang, kata enggak. Jadi ini salah satu temuan saya ya. Jadi ada teks itu sekali lagi harus dilihat konteks masa lalunya yang dihadapi oleh beliau itu apa, kemudian ditarik ke dalam masa sekarang, kemudian kira-kira konteks sekarang itu sudah berbeda belum dengan masa lalu. Ketika konteksnya sudah berbeda, maka ya ajaran ini bukan satu-satunya ajaran, tapi ada makna lain yang bisa dipegangi begitu. Itu contoh saja ya, contoh beberapa. Saya sebetulnya mengelompokkan kalimat-kalimat yang nuansa ya, yang nuansanya agak keras itu cukup banyak ini Gus. Ada tabel saya kodifikasi itu sampai ada 33 halaman. 33 halaman dari seluruh kitab Apian sama Riayah itu 33 halaman. Kemudian saya ringkas menjadi 19 halaman, yang itu saya pilihi saja kalimat-kalimat yang kira-kira berbau keras, berbau eksklusif. Eksklusif itu tertutup. Misalnya yang eksklusif itu, apa betul sih bahwa orang Rifaiyah itu tidak mau bermakmum sholat dengan orang non Rifaiyah? Karena memang kan beliau dalam satu ajarannya itu jangan menggampangkan diri untuk bermakmum sholat kepada orang yang apalagi yang fasik kan begitu. Itu karena memang yang dihadapi pada kala itu kan memang banyak orang-orang yang fasik, jadi tidak bolehlah kita, lebih baik tidak bermakmum pada orang yang fasik gitu kan. Nah ini nanti kalau kita sejajarkan dengan kitab-kitab otoriter yang lain, misalnya kitab I'anah lah, kitab yang ditulis oleh Syekh Syatta ya, Syatta Ad-Dimyati itu, gimana sih hukum orang berjamaah itu? Berjamaah itu kan kalau imamnya adalah orang yang alim dan dia tidak fasik, itu lebih utama ya kan. Tapi kalau jamaah itu makmumnya kepada orang yang fasik, ada ya kaul yang mengatakan lebih baik sholat sendiri kan begitu kan ya. Ada kehati-hatian. Nah orang Rifaiyah ini saya melihat kan bahwa ajaran tidak mudah bermakmum kepada orang lain itu karena mempertimbangkan konteks pada waktu itu memang masih banyak orang-orang yang dinilai fasik. Ya fasik itu artinya ya dia ngerti agama, tetapi kok perilakunya tidak konsisten dengan agamanya. Karena ikhtiatnya inilah kemudian Kiai Rifai mungkin menfatwakan janganlah makmum dengan orang yang sembarangan, makmum dengan kelompoknya sendiri dulu gitu. Tetapi setelah kondisinya berubah sekarang kan mungkin orang kan menjadi inklusif juga, makmum dengan siapapun selama orang yang menjadi imam tersebut bukan orang fasik, ya kenapa tidak kan begitu. Tapi di satu sisi saya juga melihat ini sebetulnya sebagai langkah kehati-hatian orang Rifaiyah untuk bisa sholat itu kan harus sesuatu yang harus diutamakan lah. Kita tahu bahwa ada istilah orang Rifaiyah itu disebut dengan budiah itu ya. Budiah itu kan dari kata ubudiyah ya. Orang yang betul-betul memegangi dan menjaga ubudiyahnya. Sehingga sangat hati-hati kalau misalnya orang Rifaiyah itu bermakmum kepada orang non Rifaiyah yang dia tidak jelas, jangan-jangan dia dari luar membawa najis, kan begitu ya, sehingga dia tidak kontrol dan lain sebagainya. Jadi saya melihat itu ada sifat kehati-hatian, dan sifat kehati-hatian itu memang seyogianya memang bukan hanya dipegang oleh orang Rifaiyah ya, semua organisasi apapun ya yang namanya ibadah seperti itu. Nah kalau ajaran agama mengajarkan itu semua, ya sebetulnya tidak ada istilah lagi eksklusif. Ya, selama imamnya bisa menjaga kebersihan dari najis, ya dari kotoran, ya kemudian dia tidak fasik, ya kita bermakmum dengan siapapun kan seperti itu. Jadi menurut saya itu tidak lagi eksklusif, ya tidak lagi eksklusif. Kemudian kayak tuduhan bahwa Kiai Rifai adalah satu-satunya khalifah yang sah di tanah Jawa. Itu kan yang digemburkan kan seperti itu ya. Ternyata tidak. Temuan saya bahwa itu memang iya bahwa ada kalimat-kalimat beliau itu bahwa orang Islam yang tidak hidup sezaman dengan Rasul itu harus mengikuti kepada penggantinya, ya pada khalifahnya lah, pada penggantinya.
Nah, siapa penggantinya? Yaitu khalifah. Khalifah itu biar diartikan apa namanya, penerus ya, penerus Rasulullah. Nah, orang yang diikuti itu harusnya adalah orang yang alim dan adil, dan itulah yang disebut dengan khalifah. Makanya kemudian Ki Haji Rifai menyatakan diri saya sebagai khalifah, karena mungkin yang dihadapi beliau pada waktu itu memang orang-orang alim itu banyak yang termakan oleh kepentingan-kepentingan kolonial. Buktinya misalnya ya, Pengulu itu kan juga termakan oleh kepentingan kolonial sebagai alat untuk menghegemoni masyarakat, sehingga dia tidak pro kepada masyarakat kecil, tidak membimbing pada masyarakat itu, tapi justru untuk untuk kepentingan dirinya lah begitu ya. Sehingga ini orang kayak gini dihukumi fasik, ini orang yang kayak gini, yang mendingan kita cari pemimpin yang tidak seperti itu supaya dia bisa mendapatkan pemimpin yang alim dan adil lah. Tujuan dari Kiai Rifai mendeklarasikan diri sebagai orang yang alim dan adil itu adalah sebetulnya untuk membimbing umat. Kamu jangan ikutan kayak itulah, itu dia melanggar syariat, ikut saya saja. Bukan dalam rangka beliau mencari posisi, bukan. Ini kalau dalam teorinya Gracia tadi itu, hermeneutika itu, bahwa sebuah pernyataan itu tidak boleh digeser pada sebuah pernyataan dalam budaya tertentu, tidak bisa digeser pada budaya yang lain. Dalam konteks tertentu tidak bisa dalam konteks yang misalnya gini, konteks yang dibicarakan oleh Kiai Rifai itu kan dalam konteks syariah, mempertahankan syariah dan mengajak kepada bagaimana cara beribadah yang baik. Ini tidak boleh dibawa kepada konteks politik. Ya. Kalau dilihat pada konteks politik, wah ini Kiai Rifai sedang mencari massa untuk dipuji-puji, untuk dijadikan sebagai pimpin. Bukan itu. Ini kalau ini konteks politik, Kiai Rifai itu adalah konteks syariah, konteks ibadah, konsistensi beribadah. Jadi tidak bisa digeser kepada wilayah-wilayah politik. Jadi fungsi budaya itu mengarahkan ke situ. Jadi saya melihatnya Kiai Rifai mendeklarasikan diri itu adalah dalam rangka memastikan, menunjuki umat supaya dia konsisten menjalankan syariah dan secara baik. Lalu yang kedua, ternyata semua orang yang alim dan dapat dipercaya itu juga bisa disebut khalifah. Sampai beliau mengatakan bahwa Pengulu itu ya bisa saja disebut khalifah. Kemudian orang alim bisa saja disebut sebagai khalifah. Nah, kalau begini artinya tidak hanya Syekh Rifai saja yang layak disebut khalifah. Beliau mengakui dalam tulisannya itu, semua orang yang alim sejalan dengan syariat, ya itulah beliau khalifah. Ya, misalkan alim adil tadi. Adil dan alimnya tadi. Ya. Jadi tuduhan bahwa Syekh Rifai menyatakan diri sebagai khalifah satu-satunya itu tidak benar ternyata. Ya. Dan itu kan sebenarnya saya melihat data di Serat Cibolek ya, itu kan serat yang memang sengaja dibuat oleh penguasa kala itu untuk mendiskreditkan, menjelek-jelekkan lah bahasanya, mendiskreditkan Kiai Rifai, karena memang posisinya itu oposisi. Tapi juga ada yang secara jelas pernyataan antara di Selat Cibolek dengan di Kitab Kapian itu berlawanan. Contoh misalnya gini, pada waktu berdebat dengan seorang kiai, Pak Kiai P siapa? Cipinang. Iya, Haji P itu ya. Udah sebut jenengnya. Haji P itu kan ya. Itu kan kalau di Serat Cibolek itu Kiai Rifai digambarkan sebagai orang yang kalah, wajahnya kecut. Kemudian beliau minta jawaban dari muridnya, apa gitu. Ketika muridnya tidak bisa menjawab, Kiai Rifai marah pun, digambarkan begitu. Seakan-akan dia kalah, beliau kebingungan, beliau nggak punya jawaban. Tapi ketika melihat di Apyan tidak begitu. Ya tidak begitu. Ada kalimat yang saya ingat sedikit itu, wes kalah padune, sudah kalah setelah berdebat, wes kalah padune, orang gelem melu syariate. Jadi dia sudah kalah berdebat, tapi dia tidak mau tunduk gitu kan, karena gengsi dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi di Serat Cibolek itu dijelekkan, di satu sisi yang lain ini menjelaskan sebuah kemenangan. Lah yang benar yang mana ini kan ya. Nah dalam sorotan Pak Kunto tadi itu, ini adalah upaya untuk mendiskreditkan Kiai Rifai sebenarnya.
Dan kalau saya sih meyakini apa yang ditulis oleh Kiai Rifai itu bukan bukan sebuah upaya untuk menjernihkan diri, ya karena memang sudah kalah hujah lah katanya, kalah hujah dan kalah argumentasi, tetapi dia tetap ngotot dengan ambisinya tidak mau mengikuti syariat secara sebenarnya. Kalau dikatakan Mbah Kiai Rifai itu berbohong dengan membuat tulisannya itu, saya kira tidak juga. Masa seorang alim, seorang ulama yang punya latar belakang pendidikan yang luar biasa kok dia berani berbohong begitu hanya mencitrakan diri? Saya kira enggak, jauh dari upaya-upaya untuk mencitrakan dirinya. Sehingga apa yang beliau tulis itu menurut saya ya memang itu adanya gitu. Jadi itu Gus, saya mengkaji dua kitab itu tuh pertama adalah melihat sejarah di masa lalunya yang dihadapi oleh beliau, kemudian ditarik ke dalam konteks sekarang, apakah maknanya masih sama dengan yang dulu atau sudah berbeda. Nah, ternyata kan sudah ada beberapa perbedaan. Lalu teks yang ditulis oleh Kiai Rifai itu disejajarkan dengan teks-teks otoritatif yang lain itu seperti apa? Itu kan ternyata kan tidak jauh berbeda ya. Artinya konsep-konsep fikihnya itu juga sama dengan konsep-konsep fikih madhab Syafi'iyah yang lain, kitab-kitab yang ditulis dengan berbahasa Arab. Hanya beliau Kiai Rifai kan memang menulisnya dengan bahasa Jawa, karena memang yang dihadapi pada kala itu adalah orang-orang yang belum paham bahasa Arab, sehingga ya pakai medianya bahasa Jawa saja kan begitu. Itu Gus, kira-kira banyak sih sebetulnya yang bisa saya sampaikan, tapi apa dulu nih ini apalagi pertanyaan mungkin kan sebagai peneliti kan tadinya ya sebelum mengkaji mungkin kan belum mendalami Pak, mungkin kan punya asumsi sebelum mengkaji. Itu dulu sebelum mengkaji ada nggak persepsi tentang Mbah Rifai dan ajarannya, kemudian ketika sudah mendalami oh ternyata itu nyatanya ya menarik iya. Dan setelah kalau sebetulnya kan saya kenal Pak Kiai Haji Syahidi ini kan sudah lama ya. Sebelum saya ketemu dengan Gus Asep, dulu saya sempat ketika S2 itu nulis penelitian tentang Rifaiyah juga. Pada waktu itu kok agak lupa ya, saya lupa. Tapi gini, pada waktu itu memang saya belum begitu paham tentang Rifaiyah. Tapi isu-isu yang saya dengar katanya orang Rifaiyah itu kolot, misalnya gitu ya, kolot. Kemudian saking kolotnya tuh dia tidak mau mengenal musik misalnya gitu. Dia mengharamkan ibadah-ibadah sunnah gitu. Tidak mau tarawih gitu kan. Itu yang saya dengar dengan awal. Tapi setelah mendalami kenyataannya tidak begitu kok ajarannya ya. Bahwa tidak mengutamakan sunnah tapi harus mengutamakan yang wajib ain dan mudhoyak. Itu kan sebenarnya tidak hanya ajaran Rifaiyah saja. Ya, bahwa al-wajibu afdalu minan nawafil itu ya siapapun harus begitu kan begitu kan. Jadi jangan memprioritaskan yang sunnah kemudian yang wajib itu diabaikan atau sampai ditinggalkan. Hanya orang-orang Rifai itu memang konsisten menurut saya ya, konsisten apapun bentuk ibadah wajibnya selama itu tidak ditunaikan ya jangan mengejar yang sunnah dulu ya. Misalnya sampai dengan sholat tarawih tadi itu ya, tarawih itu kan sunnah ya, tapi bagi orang-orang yang sudah memenuhi kewajibannya ya kan mereka tetap saja bertarawih kan begitu. Atau ya misalnya kenapa harus kurban dulu atau berakikah dulu sementara yang kewajiban yang lain misalnya membayar perilaku khosobnya belum diutamakan, apalagi orang yang sudah meninggal dunia belum dibayar utangnya, perilaku khosobnya belum ditunaikan, kok melakukan ibadah surah yang lain. Itu orang-orang Rifaiyah kan tidak mau seperti itu. Sehatnya bukan hanya orang Rifaiyah, semuanya harusnya begitu kan. Semuanya begitu, hanya memang orang Rifaiyah konsisten. Maka tadi istilah ubudiyah tanda orang budiah itu memang konsisten seperti itu. Nah, kita mengidealnya ya seperti itu, lebih baik gitu. Jadi bukan berarti orang Rifaiyah itu anti sunnah, enggak. Orang Rifaiyah senang juga ibadah. Iya, mendahulukan hal wajib. Jadi itu Gus, persepsi yang saya dengar dahulu dengan setelah saya mengkaji sedikit nih
dua kitab itu yang saya kaji baru sedikit itu, ini berbeda apa yang saya dengar dulu dengan realitas sekarang. Jadi kalau ya sekarang ya mungkin saya bisa melihat lebih objektif ya, bahkan ya Pak lebih ya rasional juga, bahkan orang Rifaiyah menurut saya sekarang dari sisi dakwahnya ya adaptif juga ya, menerima apa budaya-budaya selagi tidak bertentangan dengan syariat. Itu saya kira saya melihat sekarang sudah seperti itu. Kalau di masa lalu pada masa kehidupan beliau Syarifah ya tentu saya tidak tahu karena terlalu jauh ya, hanya fakta-fakta sejarah yang sedikit yang kita baca. Itu kesan saya Gus gitu. Jadi maksudnya pesannya kan pentingnya mempelajari ya. Iya, betul. Kalau tidak tahu itu nanti adanya jare wajare alif bin alif ternyata harus maca dhewe oh juli kita kan gitu. Nah, ini Pak berkaitan dengan hari kemerdekaan ya. Pada tahun 2014 kemerdekaan. Iya. Yang akan menjadi pahlawan nasional. Itu kan pahlawan itu kan kalau Pancasila yang saya tahu ya juang lah. Dengan melihat sisi kepahlawanan dari Pak itu bagaimana perjuangan beliau kepahlawanan bangsa untuk rakyat. Kalau kepahlawanan beliau menurut saya ya luar biasa karena kan beliau mengorbankan segalanya kan, mengorbankan segalanya itu sampai diri beliau sendiri diasingkan dan dijauhkan dari keluarganya itu kalau tidak di latar belakang niatan jihad mungkin tidak kuat kan begitu kan ya, tidak kuat ya. Tapi karena motivasi jihad dan ini adalah melawan kolonial pada waktu itu dan diperkuat dengan iman yang luar biasa, menjadi kuat. Jadi beliau adalah orang yang rela mengorbankan jiwa, raga, harta keluarga demi kan ya, demi bangsa inilah. Artinya pertama demi syariatnya ya, demi syariat, dan kedua mengusir penjajah ya, mengusir penjajah karena memang waktu itu yang dihadapi adalah kolonial. Jadi pengorbanannya menurut saya ya tidak bisa terbayarkan. Nah, dan pembelaannya terhadap rakyat kecil itu juga luar biasa. Di Batang itu kan dulu dalam catatan sejarah ada kerja paksa ya, yang diwajibkan oleh Belanda. Yang namanya apa itu? Pancindenstijn apa istilahnya? Pancindenstijn itu selain masyarakat Batang diwajibkan untuk membayar pajak, itu dibebani kerja paksa. Bahkan seharusnya kerja itu dilakukan oleh para priayinya justru tidak mau bekerja bakti, tapi dilimpahkan kepada rakyat-rakyat kecil. Nah ini juga dikritik oleh Kiai Rifai bahwa priayi zalim gitu ya, bahwa pada waktu ada pejabat yang korup, pejabat yang jual beli jabatan, itu disebut dalam kitab Pabian itu, yang tidak membela pada rakyatnya. Jadi keberanian beliau untuk berucap dan menulis bahwa rakyat ini harus dibela itu ada. Jadi ada catatan sejarah yang ditulis di buku yang saya dapatkan dari Pak Agus itu, Kulturstelsel ya. Kulturstelsel itu kan menggambarkan bagaimana rakyat Batang pada waktu itu yang dibebani dengan kerja paksa, kemudian hasil pertaniannya juga diminta, dan di situ dipimpin oleh pejabat yang korup dan jual beli jabatan. Nah, itu juga disebut oleh Kiai Rifai. Ada keberanian untuk mengungkapkan yang zalim itu zalim, yang baik itu zalim, yang baik itu baik ya, yang zalim itu ya zalim, yang baik itu ya baik. Itu diungkapkan oleh beliau, ditulis dalam buku itu. Jadi keberanian beliau menurut saya ya lahir batin gitu. Komposisi maksudnya kalau kita melihat kita kan kebanyakan kalau di ya udah sipil. Kalau ini kan ada komposisi kritik sosial, itu apakah menunjukkan bahwa beliau selain ulama, selain yang alim, tidak peduli pada keadaan sekitar. Iya, itu pasti bahwa apalagi kalau saya melihat ini Gus, bahwa
ini kan teks ya, yang tadi saya sebut bahwa sebuah teks itu, tulisan itu tidak muncul secara tiba-tiba turun dari langit, bukan ya. Tapi tulisan itu merupakan goresan gambaran dari realitas yang pernah terjadi. Nah, realitas yang pernah terjadi itulah yang ditangkap oleh Kiai Haji Rifai. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang satu tajam, ya. Tajam ikroknya itu, ikrok bismi rabbikal ladzi khalaqnya bukan hanya membaca teks tapi membaca realitas. Ya, orang yang cerdas itu kan orang yang bukan hanya membaca teks tapi membaca realitas, membaca peluang, membaca tantangan. Nah, Kiai Rifai ini menurut saya adalah orang yang cerdas sekali membaca realitas. Nah, setelah realitas itu dibaca, kemudian dia adalah orang yang mampu menentukan strategi, ya, strategi untuk membentengi umat agar supaya tidak tertular perilakunya seperti apa. Itu juga merupakan strategi dakwah yang luar biasa. Jadi ketika umat dibentengi agar tidak ikut kepada priyayi zalim, kepada alim yang fasik, membuat istilah-istilah itu ini sebuah sebuah kecanggihan tersendiri untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat agar tidak mendekat. Nah, jadi antisipasinya itu lebih dini juga yang dilakukan oleh beliau itu, menurut saya seperti itu, Gus. Kalau sisi metode Pak, metode beliau kan kebanyakan kan pakai syair. Ya. Itu maksud dari beliau ketika itu maksudnya biar gimana dalam sisi pengajaran, sisi pendidikan. Iya. Ya, syair itu kan dari kata syiar ya. Asyiru itu kan bisa diartikan rasa. Kan itu kan ya? Iya kan? La tasyurun itu kan Anda tidak merasa. Jadi asyir itu kan bisa diartikan adalah rasa. Karena itu berbentuknya syair, itu yang ingin didapatkan oleh Kiai Rifai di samping dari sisi keilmuan adalah menanamkan rasa. Jadi mengajarkan sesuatu dengan rasa, bukan mengajarkan sesuatu dengan logika belaka. Bukan itu. Jadi karena syair itu mengajarkan rasa, maka dibuatlah nadom supaya apa? Itu mudah dinikmati, dinikmati dan dirasakan. Dan orang yang membaca secara bersama-sama, saya, jenengan dan orang lain membaca secara bersama-sama terhadap teks yang sama, itu sebenarnya posisinya adalah sama-sama sebagai orang yang sedang merasakan belajar, kan itu ya, merasakan belajar. Jadi tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang digurui. Orang itu kan ketika digurui itu kan kadang-kadang ada merasa gimana gitu ya. Hati kan juga kadang-kadang merasa gimana ya, karena tidak semua orang itu butuh dinasihati, kan gitu ya. Tidak semua orang butuh dinasihati. Pelaku kemaksiatan sekalipun itu kan kadang-kadang dia tidak butuh dinasihati karena dia ingin meneruskan lakonnya dulu, ingin lakoni maksiat dulu. Tapi ketika membaca syair itu tidak jelas siapa yang dinasihati dan siapa yang menasihati. Yang menasihati adalah kalimat itu dan dirasakan dirinya sendiri. Oh, saya sedang dimunculkan rasanya oleh syair ini. Gitu. Makanya kan kalau kita lihat cara-cara ngajinya kan ya membaca bersama-sama kan sambil tiduran atau terbangan gitu kan ya, itu seperti halnya seperti hanya mengasah rasa. Jadi menurut saya metode yang dipakai adalah metode yang soft ya, yang halus, yang tidak tidak membuat orang itu tersinggung bahwa dirinya masih bodoh atau saya sedang digurui, tapi kita itu sedang membaca bersama-sama seakan-akan ini adalah rumah kita bersama dan kita sedang mengkaji bersama gitu. Jadi semuanya lebih nyaman dengan menggunakan syair-syair seperti itu. Itu kesan saya, Gus, kesan saya seperti itu. Terus saya ya akhirnya sadar Pak. Oh itu maksudnya. Iya. Rasa asyir itu. Penemuannya kalau itu berarti metode pendidikan yang baru Pak itu lebih kompleks, lebih. Ya, kalau misalnya dikaitkan dengan metode pendidikan sekarang, kira-kira gimana, masih relevan atau gimana? Oh ya masih, ya menurut saya masih. Hanya tinggal mungkin modifikasinya kayak tadi lah misalnya ya, saya melihat bahwa kitab ini kan ketika diajarkan di Rifaiyah itu kan masih menggunakan kitab apa adanya itu ya, jilid 1 ke jilid 2 ke jilid 3. Ada istilah ngaji abang
sendiri, ada ngaji ireng sendiri, artinya ngaji abakir sendiri. Itu kan masih parsial sebenarnya. Tapi kalau nanti bisa dimodifikasi, mencoba ngaji yang secara tematik yang kayak tadi. Ya, kita ngaji tema apa dulu? Oh, tema miso misalnya, tema musik, anti gamelan misalnya, misalnya gitu. Ketika kita mengaji tema miso, itu kumpulkan saja dulu tag-tag yang berkaitan dengan miso itu. Ya itu nanti disertasi saya cuplikannya bisa dibawa itu kan. Itu idenya tadi, Pak. Wah, ini tema pertama itu. Kemudian yang kedua, Pak, setelah itu mencoba dengan pendekatan yang interteks, Pak. Interteks itu artinya ya bukan hanya kitab tarjumannya saja, tapi coba sandingan referensinya lain, kitab-kitab yang lain. Ini kitab ini juga berbicara begini, ini kitab ini juga berbicara begini ya. Sehingga anak didik di Rifaiyah ini juga tidak melihatnya secara fanatik ini saja, tetapi ternyata ini juga ada kok, ini begini. Jadi dia semakin yakin bahwa apa yang dipegangnya itu ternyata selaras dengan ajaran-ajaran ulama-ulama yang lain. Jadi itu menjadi penting. Lalu yang ketiga saya kira ada istilah intersubjektif, Pak. Intersubjektif itu bagaimana misalnya sebuah teks itu ketika ditafsirkan oleh seseorang, ketika nanti muncul penafsiran yang lain ya dibiarkan dulu, tapi lama-kelamaan diklarifikasi saja, dicermati sama, kok kamu bisa menafsirkannya begitu sih, kok berbeda dengan apa yang saya pahami, itu biarkan saja, biarkan mengalir, nanti orang-orang itu akan oh ternyata ya juga benar juga ya begini, ini benar juga ya, dan nanti terjadi saling menghargai terhadap sebuah pemaknaan atas teks gitu. Karena dalam kajian dalam kajian intersubjektif ini kan kita menghargai pendapat orang lain, kita menghargai pendapat kita, dan pendapat kita itu dengan orang biarkan berdialog. Karena sebuah kebenaran itu kan akan lebih baik ketika itu didialogkan ya, mungkin ya Gus ya, didialogkan sehingga kalaupun sampai terjadi perbedaan penafsiran sampai pada titik final, ya sudahlah, itu penafsiranmu ya, ini juga penafsiran kamu ya, tapi yang penting rukun. Nah kan begitu kan, rukun itu ya penafsiranmu, iya penafsiranku. Sing ngerti paling bener sapa? Ya Gusti Allah. kan gitu ya. Sementara gitu. Jadi ada catatan saya kalau dalam nanti membelajarkan di lembaga pendidikan itu tadi jadi tematik. Kemudian di intertekstual dikaitkan dengan kitab-kitab yang lain, lalu intersubjektif. Nah, intersubjektif ini artinya juga penafsiran seseorang dengan orang itu biarkan ada. Tinggal ayo saling diskusi, coba kok menurut kamu begitu, alasannya apa? Tinggal nanti kan akan ketahuan alasan yang terkuat dari pendapatnya siapa. Disitulah dialog, dan ilmu ini nanti akan hidup. Nah kalau tidak begitu, nanti yang muncul kan fanatisme buta apalagi kan begitu nanti. Jadi itu pesan saya yang bisa dikembangkan metode pembelajaran di Rifaiyah. Harapan saya sih begitu Gus. Kalau nanti ada kesempatan kan insya Allah lah kami silaturahmi, terus ya sambil ngobrol-ngobrol nanti pasti saya dapat inspirasi tentang bagaimana cara, kan ini yang tak belajar baru sekelumit kitab beliau itu ada 60 sekian ya, saya baru 2 kitab. Ya, amin. Iya. Iya betul, dialog lah ya, betul. Dan kalau anak-anak kita diajari secara berdialog itu kan orang lain juga akan terbuka. Dan apalagi saya melihat di MA kita itu kan juga sudah akan mendekati konsep-konsep inklusif ya. Artinya begini, kan siswa yang sekolah di MA Rifaiyah kan tidak hanya orang-orang Rifaiyah saja kan, akan ada orang lain yang mau masuk ke situ. Itu artinya mereka sebenarnya sudah mulai terbuka. Dan kita memberikan pelayanan kepada para siswa itu juga secara inklusif, tidak membeda-bedakan. Ini orang Rifaiyah, ini anak tidak Rifaiyah, ini enggak begitu. Dan apalagi terus saya melihat para gurunya kan juga tidak orang Rifaiyah semua kan. Ini sudah model-model inklusif. Apalagi dengan Pak Agus Sulistyo yang menurut saya juga
agak loncatannya itu ya loncatannya mulai dari seni yang kemudian awalnya diharamkan sampai dengan apa itu sintren sampai dengan itu menurut saya lompatan-lompatan, biarkan itu berdialog ya, biarkan dialog dan nanti mana yang argumentasi yang lebih kuat dan utamanya adalah mana yang lebih maslahat selama tidak menyalahi syariat ya ayo kita lakukan. Itu menurut saya sudah model konsep pendidikan inklusif Gus, seperti itu. Itu yang saya sebut juga di disertasi saya terakhir, rekomendasi saya diantaranya itu. Rekomendasinya adalah model pembelajaran tadi itu ada potensi yang kuat untuk menjadikan lembaga ini menjadi lembaga yang inklusif, membuat sistem pendidikan yang inklusif. Jadi tidak membeda-bedakan aliran, tidak membeda-bedakan kelompok-kelompok organisasi, tetapi semuanya bisa berdialog dari sisi hukumnya, dari kemanfaatannya dan lain sebagainya. Menurut saya Pak Agus itu termasuk orang yang inspiratif. Terlepas dari mungkin di sana ada pro kontra, itu sudah biasa, itu adalah bagian dari upaya untuk inklusivisasi pendidikan. Karena kalau kita tidak inklusif, kita hanya eksklusif orang rifaiyah saja, kapan kita mau maju? Kan begitu ya. Mestinya kita mencoba mengembangkan sayap ke keluar ya, agar bisa dipahami dan orang lain bisa melihat secara lebih dekat. Ya kayak saya lah, dulu dari jauh ada prasangka pre understanding masa lalu, kemudian setelah begitu masuk terjun ke dalamnya, oh jebulean begitu kan. Jebule orang kalau saya ditanya orang yang nonton kan saya kan bisa bilang bukan begitu, bukan salah we. Aku duwe datane gitu. Ya gitu. Gitu kan. Habis. Gap. Saya masih hidup. Gak apa-apa, ketangkep tak? Saya kira cukup Pak Om. Oke. Ini harapannya gini Pak, harapannya ya kita kan dengan Sukaweruh, ya misalnya raketang satu bulan atau 2 bulan sekali, ya kita insya Allah mau bikin podcast kayak gini. Oke. Nah niku ya ke depan bisa misalnya tema-temanya itu jenengan yang menentukan ya enggak apa-apa. Sesempatnya waktu ya, apa gitu ya. Dengan kita ya menyesuaikan aja. Menyesuaikan ya terserah lah temanya kan sesuai yang jenengan tekuni. Iya. Itu kan insight lah buat kami. Iya. Kemarin salah satu pertanyaan di ujian saya itu gini Gus, Pak Maskur ini emang punya akses masuk ke rifaiyah? Saya menjawab, orang rifaiyah sekarang ini sudah tidak se-eksklusif yang dibayangkan oleh pihak outsider. Orang rifaiyah sekarang ini siapapun boleh masuk, boleh belajar, boleh mengkaji, boleh meneliti, apapun akan diterima. Saya sampaikan juga, saya setiap setengah tahun sekali menerjunkan PPN itu selalu welcome, diterima. Bahkan anak-anak kami yang terjun di situ juga dipersilakan mau ngomong apa saja, mau membahas apa saja, tema apa saja, mengkritisi apa saja, seperti itu. Artinya mereka sudah open, Pak. Nah, jadi saya dengan mudah saja untuk bersilaturahmi kepada pihak rifaiyah dan bisa mengetahui. Nah, mereka lalu, wah ini kalau begini satu modal tersendiri untuk Anda dari pihak luar, tapi masuk ke dalam, masuk dalam. Ya saya sih bisa dikatakan luar, bisa dikatakan dalam, karena bisa di luar, bisa di dalam. Kalau Pak Jamil itu dulu gimana? Oh, saya nggak tahu Pak, tapi ya Pak Jamil juga ketika diwawancara mungkin ya hampir sama lah dengan saya, bahwa orang rifaiyah dulu itu tidak sebagaimana yang dipikirkan oleh orang luar, mungkin akan sama begitu.